Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Otim Sali sahabat-sahabat semua. Mari kita mengaji bareng bersama. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Mari sebelum kita membahas pembahasan pada kesempatan kali ini, mari kita panjatkan salawat pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, agar di akhir yaumul kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 8 ciri-ciri manusia yang mendapatkan hidayah di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, menurut Al-Qur'an ayat 2, 4, dan 5 yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang akan mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Al-Baqarah ayat 2, ayat 4 dan 5. Dalam pengalaman manusia, hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkannya. Begitupun orang yang telah disesatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada seorang pun yang mampu memberi hidayah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada orang yang akan, tapi kita harus terus serta menjemputnya dengan syarat tidak malas dalam mencari hidayah tersebut. Sahabat-sahabat semua, ada beberapa ciri khusus yang dimiliki oleh mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah 5 ciri-ciri mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memakmurkan masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid dengan membangun lalu meramaikan masjid tersebut akan segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dan pasti. Dan yang kedua, menjauhi maksiat. Orang yang mendapatkan hidayah tahu bahwa segala amalannya akan hilang dan sia-sia jika ia berbuat maksiat, maka harus menjaga dengan sungguh-sungguh setiap perbuatannya agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Dan yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, hal yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada mereka, tidak pula mendatangkan keburukan kepada mereka. Dalam suasana bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya pada jalan yang lurus dan juga yang benar. Dan yang keempat, merasakan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan hidayah akan selalu merasa rindu di relung hatinya dengan kerinduan kepada Allah. Jika nama Allah disebut, akan bergetar hatinya. Kalau dibacakan firman-Nya, akan bertambah imannya. Ia bertawakal mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat sebagai syukur atas nikmat yang diterimanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagai zakat dan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh derajat ketinggian di sisi Tuhan dan ampunan serta rezeki yang berlimpah. Dan yang kelima, hidup dengan rasa malu kepada Allah dan makhluknya. Banyak hadis menjelaskan betapa pentingnya seorang muslim dalam menjaga rasa malu. Malu adalah sebagian dari iman, bahwa ketika seorang muslim mengerti makna dan rasa malu, ia akan enggan berbuat dosa karena malu kepada Allah yang senantiasa melihatnya. Yang keenam,
Istiqomah berpegang teguh pada nilai-nilai keimanan. Barang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Dan yang ketujuh, merasa ringan dalam beramal saleh. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah ini akan selalu merasa mudah dan ringan dalam melaksanakan amal soleh, rajin dan tekun dalam beribadah, serta sangat takut berbuat durhakaan. Sementara orang-orang yang telah mendapatkan hidayah ini akan berlaku sebaliknya. Mereka malas dalam beramal soleh dan tidak merasa bersalah telah berbuat maksiat. Dan yang kedelapan adalah semangat untuk belajar agama. Dalam anggota tubuh seorang terdapat banyak bagian. Hati adalah pemimpinnya, mulut adalah penyampaian juru bicara, dan kaki tangan adalah pelaksana. Maka pergunakanlah anggota tubuh kita dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan, dan hal ini yang bermanfaat. Setiap orang mengalami hal yang berbeda terkait cara Allah memberikan petunjuk. Mungkin kita telah mengalami dan berhasil menyikapi petunjuk Allah dengan benar tanpa kita sadari, namun kita juga mungkin salah mengartikannya. Untuk mengambil sikap yang salah dan mudah menyesal, semua bergantung pada bagaimana kita akan menangani petunjuk tersebut. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuka hati kita untuk menerima petunjuknya dengan tenang dan dengan senang hati mengikuti dengan cara yang dicintainya. Sahabat-sahabat semua, marilah kita tanamkan 8 tanda-tanda tersebut agar kita juga adalah salah satu orang yang bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua, demikianlah pembahasan pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dalam tata cara saya berbicara dan juga naskah yang bisa kurang tepat di dalam pembicaraan video kali ini, tolong dimaafkan. Jika video ini bermanfaat bagi kalian semua, tolong share sebanyak-banyaknya hingga menjadikan amal jariah bagi kalian semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.